Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'am walladzi wa'ada man ata'ahu bit-tawabi fi daris salam walladzi qabila taubata man 'asahu idza taba an irtikabil atham. Qala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap mengalir untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengubah dunia teladan sepanjang masa yang menyampaikan pesan ilahi dengan pengorbanan, penderitaan, menyampaikan pesan ilahi dengan kesabaran, kebijaksanaan dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang lebih berisi kepada hijrah. Apa itu hijrah? Itu berubah atau berpindah dari jahiliyah menuju Islamiyah. Dengan kata lain, minaz zulmati ila nur atau ad-dinul Islam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-100 yang artinya, barang siapa yang berhijrah atau mengubah diri di jalan Allah mencari keridhaannya, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat perlindungan yang luas dan tentunya harta yang melimpah. Hadirin dan hadirat, mendengar kalimat hidup adalah perjuangan. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah kita termotivasi biasa saja atau enggak ngaruh sama sekali? Kalimat yang sederhana yang beredar bebas di tengah kerasnya kehidupan dan pergulatan zaman ini, tentu yang ingin menyampaikan pesan rahasia atau hidden message bahwa kita adalah pejuang-pejuang yang harus memenangkan sebuah pertarungan dalam kehidupan. Pada dasarnya, semua manusia harus berjuang untuk meraih suatu kemenangan dalam hidupnya. Kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubahnya. Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Nah, sebuah ayat motivasi yang sangat luar biasa terdapat dalam Al-Quran, bahwa ayat tersebut mengiaskan bahwa tidak ada suatu kemenangan pun yang akan datang secara tiba-tiba tanpa perjuangan. Bahkan para Rasulullah, utusan Allah pun tetap harus berjuang untuk mampu meraih kemenangan yang ingin mereka inginkan. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang harus kita menangkan dalam kehidupan ini? Tidak mungkin seorang pejuang bertarung tanpa tahu apa kemenangan yang ingin dituju. Analoginya, tidak akan mungkin pesawat pilot yang menerbangkan pesawatnya tanpa tahu tujuan pendaratannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, cukup bertanyalah pada diri sendiri. Apa yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini? Apakah ingin menjadi sukses? Jika iya, berarti kita adalah manusia yang penuh percaya diri, penuh semangat dan penuh percaya diri. Tentunya kita akan menjadi manusia yang ingin sukses. Nah, hadirin dan hadirat, saya pribadi tidak ingin bermaksud, tidak ada niat untuk memengaruhi ataupun mengubah tujuan hidup kalian. Namun, yakinlah bahwa teka-teki kehidupan secara tidak langsung akan menggiring kita untuk masuk ke dalam zona kompetisi yang membuat kita harus terus berjuang, terus menerus untuk menang. Sebab jika tidak, kitalah yang akhirnya jatuh dan tenggelam. Berhati-hatilah, dunia ini akan memberikan kita banyak pilihan kompetisi yang tampak menjanjikan beragam kemenangan tetapi sesungguhnya akan membuat kita selalu tenggelam, menjadi kalah dan merugi. Nah, tema ini saya bawakan agar kita semua, khususnya saya sendiri, bisa bertemu kembali dengan kompetisi yang sesungguhnya, kompetisi yang benar-benar menjadikan kita semua sebagai sosok pemenang. Karena hidayah atau hadiah dari kemenangan ini adalah sukses meraih kebahagiaan. Hadirin dan hadirat, sebab sukses tidak menjamin kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan juga tidak akan lengkap tanpa kesuksesan. So, bersiaplah untuk berjuang karena kita akan menyelesaikan sebuah misi yang sangat besar dalam hidup, yakni sukses meraih kebahagiaan. Setidaknya ada 3 kebahagiaan, ada 3 pilihan dalam hidup.
Yang pertama, menjadi manusia yang gagal, larut dalam ketidakpercayaan diri, tenggelam dan rasa takut hingga musnah terseret zaman karena tidak mampu bersaing dengan kerasnya kehidupan. Kedua, menjadi manusia yang memiliki semangat tinggi namun kosong akan nurani. Prestasi menjulang tinggi namun kosong akan nurani, diraih dengan cara curang, selalu mencari cara instan untuk mencapai tujuan. Tidak peduli kawan dan lingkungan, semuanya bisa dikorbankan. Harta melimpah, tapi selalu was-was dihantui prasangka. Jabatan tinggi, namun bayang-bayang merasa takut dan curiga masih ada. Singkatnya para hadirin, mereka terlihat sukses namun jauh dari kebahagiaan. Ketiga, manusia yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu menjadikan dunia sebagai arena kompetisi yang untuk berbuat kebaikan. Sukses di dunia mereka jadikan jembatan sukses di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat, merekalah pejuang yang menjadi pejuang kehidupan sejati yang mengemban misi besar di bumi, yaitu menjadi pribadi yang sukses dan bermakna. Nah, teman-temanku sekalian, di antara tiga pilihan tersebut, manakah yang menjadi pilihan kita? Jika saya tebak, pasti yang ketiga. Jika kita memilih opsi yang ketiga, maka pikirkanlah, tanyakanlah pada nurani kita. Benarkah diri kita telah bersih dari kotoran-kotoran dosa hingga begitu ampuhnya dan merasa pantas untuk marah dengan teguran kebaikan yang kita dapatkan, merasa tidak adil dengan musibah yang kita dapatkan. Lantas, benarkah diri kita telah siap untuk kembali terbangun di alam mahsyar tanpa hisab karena begitu bersihnya? Apakah kita yakin? Tanyakan pada diri kita sendiri. Dan ingat kembali tentang berbagai keharaman yang pernah kita lakukan, yang masih kita lakukan, kita kerjakan, serta tentang kewajiban yang pernah kita lalaikan. Bukankah setiap dosa itu pasti akan dibalas? Ingat teman-teman, mati bukanlah akhir dari penderitaan. Mati bukan akhir dari penderitaan. Kematian hanyalah awal dari penderitaan abadi jika kita tidak siap. Hadirin dan hadirat, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada satu hal yang disesali penghuni surga kecuali 1 jam di dunia yang mereka lewati tanpa mengingat Tuhan. Ingat, Rasulullah juga berpesan, jika Tuhan mencintai seorang hambanya, maka manusia akan ditimpakan musibah agar Tuhan mendengar rintihannya. Nah, hadirin dan hadirat, jika tidak dengan goncangan dan musibah itu, lantas apalagi yang akan mengingatkan kita? Inilah hal-hal yang harusnya kita perhatikan. Inilah hal-hal yang seharusnya semakin mendekatkan kita kepadanya. Ingatlah teman-teman sekalian, hidup yang seringkali kita keluhkan bisa jadi adalah hidup yang sedang orang lain mimpi-mimpikan. Bahwasanya kita sering tidak sadar bahwa kita masih kurang bersyukur dengan segala kenyamanan yang telah diberikan. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Surah Ali Imran, surah Ar-Rahman. Shadaqallahul azim. Oke, dalam kesempatan kali ini saya tutup dengan satu firman Allah dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya atau dengan ilmunya, dan Allah telah mengunci pendengarannya, hatinya, serta meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Saya tutup, semoga apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.